Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu pengajian Masjid Al-Jihad yang dirahmati oleh Allah, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana intinya adalah kita tunaikan terlebih dahulu kewajiban, maka kita punya hak untuk mendapatkan keinginan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunaikan kewajibannya, kewajiban menciptakan, memberi rezeki, mendidik, mengatur, maka Allah layak untuk diibadahi. Dan itu harus kita terjemahkan ke dalam sehari-hari kita. Ibu, kadang-kadang yang membuat nyesek kita itu adalah kita ingin mendapatkan hak, tapi kita tidak menunaikan kewajiban. Itu bikin nyesek. Atau kadang-kadang kita sudah seakan-akan sudah menunaikan kewajiban, padahal belum. Ini biasanya yang sering terjadi adalah dalam rumah tangga. Maka ibu, itu kaidahnya begini dalam rumah tangga, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ibu harus kita bawa dalam rumah tangga. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hak sebagai seorang istri dari suami, maka tunaikan kewajiban seorang istri untuk suami. Maka insya Allah suami akan menunaikan kewajibannya. Kemudian ketika kita sudah menunaikan kewajiban maksimal, kok ternyata tidak mendapatkan hak. Nah, ini masalahnya. Ibu sudah istri solehahnya luar biasa, tapi suami ibu kok kayaknya nggak seperti diinginkan. Itu dua yang harus dilakukan. Pertama adalah sabar menerima kenyataan. Ya memang suami saya begitu, ya gimana lagi. Kemudian yang kedua, meminta haknya kepada Allah. Ya, minta haknya kepada Allah. Yang ngomong bukan saya, Bu, tapi Rasulullah. Yang ngomong bukan saya, tapi Rasulullah. Rasulullah mengatakan, jika kalian sudah menjadi rakyat yang baik, sudah menunaikan kewajiban, sementara pemimpin kalian itu tidak menunaikan kewajibannya, maka mintalah hak itu kepada Allah. Mintalah hak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian misalnya kita di zaman manapun, zaman Soeharto, zaman Habibie, zaman Gus Dur, bahkan zaman Jokowi, mungkin di zaman-zaman yang akan datang kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara, disuruh pajak, disuruh bayar ini, tapi kok harga naik, ya, kezaliman di mana-mana, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan dalam rangka demo, bukan. Baik, itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita masuk ke ayat ihdinas siratal mustaqim, ayat yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, tunjukkanlah, na kepada kami, as-sirat, jalan, al-mustaqima, yang lurus. Ihdi dari kata-kata hada, yahdi, ihdi. Tunjukkanlah, ini kata perintah. Ya, ini kata perintah. Loh, apa kita memerintah Allah secara lafaz? Iya. Tapi kalau yang memerintah itu hamba kepada Allah, itu maknanya doa. Ya. Kalau yang memerintah itu anak, ibu diperintah oleh anak, Bu, minta uang. Artinya apa, Bu? Ya minta, Bu, uangnya, Bu, sini. Itu artinya dia minta, artinya dia bukan menyuruh, tapi memohon. Jadi setelah kita itu menunaikan kewajiban ibadah, kemudian kita diminta oleh Allah untuk berdoa, ternyata doa terbesar
yang harus kita minta adalah hidayah. Kan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadalah Engkaulah kami mohon pertolongan. Minta doa, apa doa terbesar? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi agar kita bisa beribadah dengan baik, itu kuncinya adalah hidayah. Ihdina, tunjukkanlah kami, bimbinglah kami. Apa? As-sirat. As-sirat itu jalan yang lebar. Itu sirat. Artinya jalan yang lebar. Apa? Al-mustaqim, lurus dari kata-kata istaqama yastaqimu istiqamah. As-siratal mustaqim. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Ulama bermacam-macam menyampaikan, tapi intinya sama, yaitu Islam. Jalan yang lurus itu adalah Islam. Ada yang mengatakan Quran hadis, ada yang mengatakan perjalanan Rasulullah. Tapi menuju kepada satu hal, agar kita mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Baik, apa itu hidayah? Apa itu hidayah? Hidayah itu, Bu, secara bahasa artinya petunjuk, rambu-rambu, ya, tanda-tanda, itu namanya hidayah. Nah, hidayah adalah petunjuk, arahan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya agar hamba itu mendapatkan ridhonya. Itu namanya hidayah. Di sini ada namanya Bu Hidayati. Itu dapat hidayah terus. Kemudian hidayah itu ada dua. Hidayah ada dua macam. Ya, hidayah ada dua macam. Pertama, hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad. Apa itu hidayatul irsyad? Petunjuk yang Allah sudah berikan kepada semua makhluk, terutama manusia dan jin, tanpa terkecuali. Itu namanya hidayatul irsyad. Jadi Allah sudah memberikan petunjuk kepada semua makhluk tanpa terkecuali, tanpa memilih-milih. Siapapun sudah dapat hidayah. Itu namanya hidayatul irsyad. Bentuknya apa, Bu? Bentuknya ada tiga. Hidayatul irsyad itu bentuknya ada tiga. Yang pertama, fitrah atau nurani, bahasa kerennya insting atau intuisi. Bukan insting, intuisi. Fitrah itu apa? Fitrah itu semua hamba Allah diberi kekuatan untuk bertuhan. Jadi ibu-ibu kalau nyari Allah nggak usah susah-susah, nggak usah terlalu banyak mikir, nanti kayak orang filsafat itu. Orang filsafat itu yang akhirnya kadang-kadang kebingungan. Kenapa? Kekuatan bertuhan itu sudah Allah berikan kepada diri kita. Fitrah bertuhan. Buktinya apa? Semua orang, entah belajar atau tidak, di dalam dirinya itu memanggil Allah itu pasti. Terutama di saat-saat genting, di saat-saat terdesak, di saat-saat sempit. Lo yang ngajarin siapa? Itu karena memang dari dalam sudah Allah berikan. Contohnya apa? Orang itu kalau sakit, walaupun nggak sholat, walaupun nggak zakat, walaupun nggak puasa, kalau sakit apa yang dipanggil? Kalau orang Jawa itu, yo ngalah itu maksudnya ya Allah. Lo siapa yang ngajarin? Nggak ada. Itu karena memang nurani kita itu sudah begitu, fitrahnya begitu. Ya kalau kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, kembali kepada Allah. Lu siapa yang ngajarin? Itu memang dari Allah begitu.
Ada cerita, ini cerita beneran. Ini kenapa kan ngomong kurang dikit ya? Jadi ceritanya mungkin pernah saya sampaikan tapi saya ulangi lagi. Kawan saya yang cerita itu beliau naik kapal. Pernah cerita ya? Betul, udah ya? Sudah, berarti yang sudah nanti kasih tahu yang belum. Ceritanya kawan saya itu naik kapal. Saya lupa apakah perak bakau atau bakau merak. Saya lupa. Itu malam. Begitu dia sudah naik kapal, belum ada kapal eksekutif, masih biasa itu. Nah, dia naik di kelas ekonomi, nggak mau nambah, duduk di kelas ekonomi. Begitu jalan, kira-kira 15 menit, ada apa kalau kelas ekonomi? Ibu sering naik kapal nggak? Kalau di kelas ekonomi ada apa bu? Bukan. Orjen tunggal. Orang-orang nggak tahu ini. Ini ada yang mantan penyanyi. Orjen tunggal. Ya orjen tunggal biasa, saya pernah dengar. Tapi mohon maaf saya alhamdulillah hampir nggak pernah. Bahkan nggak pernah duduk di ekonomi itu bukan karena nggak apa-apa, karena pengen istirahat. Saya kalau naik kapal itu selalu naik, tanya kaptennya di mana tidur. Selalu saya manfaatkan untuk tidur. Kalau kayak kadang-kadang ngopi atau apa. Nah, ya MC-nya biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para penumpang, dalam rangka untuk menghibur malam ini kita hadirkan para bidu wanita bla 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 bla. Itu nyanyi. Nah, di tengah kapal, di tengah laut itu ombak. Akhirnya apa? MC-nya ini juga takut juga. Akhirnya mengambil mic dan mengatakan para penumpang, cuaca tidak bersahabat. Kita berhenti dulu. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan keselamatan. Nah, ya Allah, alhamdulillah sudah. Setelah beberapa saat sudah, MC-nya ngomong lagi. Para penumpang, alhamdulillah doa kita dikabulkan Allah. Mari kita lanjutkannya. Itu kok bisa seperti itu? Nah, cuma fitrah ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kita mengenal Allah itu kalau saat-saat penting aja. Ibu anaknya sakit baru berdoa, suaminya sakit baru berdoa. Nah, padahal nggak boleh seperti itu. Berakidah itu nggak boleh. Kalau lagi ada masalah dekat dengan Allah, kalau nggak ada masalah jauh, itu namanya habis manis sepati buang. Nggak boleh. Maka nanti ada istiqomah nanti. Siratal mustaqim harus istiqomah. Nah, kemudian yang kedua, setelah fitrah yang kedua adalah indra. Kita semuanya diberi oleh Allah indra, mulai dari telinga dan mata serta penciuman serta kulit ini perasa. Dengan indra itu kita bisa memikirkan alam ini. Betapa alam ini hebat, luar biasa, teratur, tidak ada yang rusak, tidak ada yang salah. Gak mungkin itu kalau tidak ada yang menciptakan, yaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Matahari belum pernah saya dengar matahari ngambek nggak mau terbit. Betul ya? Nah, itu siapa yang menjalankan? Allah. Kalau untuk kemauan matahari dia tak mau terbit kok. Capek saya dibayar oleh orang-orang. Bulan juga begitu. Coba bayangkan kalau bulan terlambat, siapa yang paling senang? Kalau bulan terlambat, siapa yang senang? Bapak. Kenapa? Karena ibunya hamil terlambat bulan. Terlambat datang bulan. Bayangkan nggak pernah tuh bulan itu terlambat. Ya waktunya malam 1 ya hilal, malam 2, malam 10 dan seterusnya. Bayangkan kalau delay.
Kalau kita menentukan puasa kapan, Dzulhijjah kapan, Syawal kapan, nggak bisa. Itu ada yang menentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketika kita sebutin Al-Quran itu hidayah. Al-Quran itu hidayah. Hudal lil muttaqin. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan Al-Quran itu bukan hanya hidayah bagi kaum muslimin, orang kafir pun boleh mempelajari Al-Quran. Bahkan boleh kritik Al-Quran. Tapi kalau menghina Al-Quran, nah nanti ada masalahnya tuh. Yang kemarin dipermasalahkan di Eropa itu si kasus Paludan itu. Yang ngapain dia bakar Al-Quran nggak akan habis kok. Tapi itu kan penghinaan. Jadi Al-Quran itu sumber hidayah yang Allah berikan kepada semua manusia yang mau belajar ya dapat hidayah, ya nggak mau ya nggak dapat. Itu namanya hidayatul irsyad. Nah yang kedua, tadi kan hidayah irsyad ada 3. Nah sekarang yang kedua ini namanya hidayatul taufiq. Apa itu hidayatul taufiq? Hidayatul taufiq adalah hidayah yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendakinya, sehingga antara apa yang Allah inginkan dan diinginkan hamba bertemu. Itu namanya hidayatul taufiq. Dan hidayah inilah yang kita minta dengan ucapan ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi, hidayah taufik adalah hidayah petunjuk yang Allah berikan kepada yang dikehendakinya, sehingga keinginan Allah dan keinginan hamba bertemu. Dari kata-kata waffaqa yuwaffiqu taufiq, bertemunya antara keinginan A dengan B, itu namanya taufik. Nah, maksudnya apa Ustaz? Semua orang itu sudah mendapatkan hidayatul irsyad, tapi belum tentu semua orang mendapatkan hidayatul taufiq. Contoh keseharian. Ibu tahu kalau ada perapatan kemudian ada lampu hijau, kuning, merah. Kalau ibu pas ketemu lampu merah, apa yang dilakukan naik motor atau mobil? Berhenti. Kenapa berhenti, Bu? Karena lampu merah. Nah, ibu ngerti lampu merah itu, aturan berhenti, itu namanya hidayatul irsyad. Semua orang tahu karena sudah disosialisasikan oleh polisi. Semuanya orang sudah tahu. Termasuk naik motor itu harus lampunya nyala. Itu sudah sosialisasi. Nah, tapi apakah semua orang kalau ada lampu merah berhenti? Saya ulangi. Kalau ada lampu merah, apakah semua yang naik kendaraan itu berhenti? Tidak. Yang berhenti itulah yang mendapatkan hidayatul taufiq. Yang diinginkan polisi dan diinginkan oleh orang itu ketemu. Contoh, ya kalau saya memang terus terang saja kadang-kadang lampu merah lampas juga kadang-kadang. Lihat situasi kondisi. Ya tengah malam kanan kiri nggak ada, laju. Kadang-kadang Bu, kadang-kadang aja. Tapi insya Allah disiplin Bu saya. Itu namanya hidayatul taufiq. Nah, kita bawa ke dalam agama. Contohnya begini. Tadi pagi subuh ada azan subuh jam 4:45. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan terdengar di mana-mana. Semua orang yang tidur bangun. Itu namanya hidayah apa? Hidayatul irsyad. Ya, hidayatul irsyad kenapa? Diberi oleh Allah tadi. Panca indera telinga tadi itu. Kemudian suruh mikir, oh iya ini azan subuh. Azan subuh. Nah, kemudian begitu dia dengar azan, apakah semua orang ke masjid? Enggak. Semua orang dengar azan, tapi tidak semua orang ke masjid. Yang ke masjid itulah yang namanya hidayatul taufiq. Ya, semuanya itu namanya hidayatul taufiq. Keinginan Allah
memberi petunjuk kepada hamba lewat muadzin dengan keinginan manusia untuk ke masjid itu ketemu. Itu namanya hidayatul taufik. Kaum muslimah tahu kalau aurat itu ditutup, tahu ya? Tahu. Rambut itu ditutup, leher itu ditutup, payudara itu ditutup. Apakah semua orang kemudian melakukan itu? Tidak. Bukan mereka nggak tahu, tapi mereka nggak mau. Maka kalau ada orang mengatakan, jeng kenapa kau belum sholat, belum mendapatkan hidayah, itu salah kaprah. Hidayah sudah ada di depan mata, pengajian ada, Quran ada, telinga dia bisa gunakan untuk pengajian dan seterusnya. Maka ketika bertemu antara hidayah taufik dengan hidayah irsyad, itulah sebaik-baik doa yang kita inginkan. Kayak tadi pagi ini Bu kan dapat kiriman doa WA kan, pengajian jam 10 misalnya, semuanya baca pengajian, tapi tidak semua orang datang sih. Itu hidayatul irsyad dengan hidayatul taufik. Misalnya babi itu haram. Semua orang tahu, semua kaum muslimin tahu babi itu haram. Tapi tidak semua orang meninggalkan babi. Anjing itu haram, tikus itu haram. Tapi kadang-kadang karena bisnisnya begitu menggiurkan, akhirnya apa? Itu karena ada ladang bisnis, akhirnya hidayahnya hilang. Iya, hidayahnya hilang. Itu yang kita minta adalah hidayatul taufik, apa yang diinginkan oleh Allah dengan yang kita mau sama ketemu, itu namanya hidayatul taufik. Ihdina, ya Allah tunjukkanlah kepada kami. Apa itu hidayatul taufik? As-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka untuk mendapatkan hidayah taufik, apa yang harus kita lakukan Bu? Biar kita dapat hidayah. Biar kita selalu mendapatkan hidayah, satu, selalu berdoa meminta hidayah. Ininya nggak ada ya? Papan tulisnya nggak ada ya? Kalau ada ditulis ya Pak, dihasilkan. Kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada nggak apa-apa, tapi kalau ada alhamdulillah. Karena ini saya mau menulis doanya. Jadi hidayah itu milik Allah, harus diminta. Sambil apa? Soalnya dikecilin bisa nggak? Kalau nggak saya ngecilin. Saya ngecilin soalnya. Saya ngecilin. Udah nggak apa-apa. Baik. Jadi hidayah itu milik Allah, harus diminta. Dan Allah akan ngasih kalau ada yang minta. Kalau tidak diminta, kadang dikasih oleh Allah, kadang tidak. Tapi kalau diminta, pasti dikasih. Yang ngomong bukan saya, Rasulullah, hadisnya panjang. Ringkasannya itu, maka hidayah itu harus diminta dengan doa. Sehingga apa? Doa terbanyak yang kita minta kepada Allah itu apa? Hidayah. Ya apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Minimal berapa kali? Kok 5 kali? 17 loh. Kok 17? Bingung kan? Nah ini, dampak belum ngopi itu. 17 kali subuh 2, zuhur 4 kan membaca Al-Fatihah setiap rakaat. Oh iya. Itu minimal, belum qabliyah, ba'diyah, duha, salat malam, salat witir, macam-macam. Kenapa? Orang kalau sudah mendapatkan hidayah, selesai sudah masalah. Karena yang susah dalam hidup itu dapat hidayah. Hidayah itu kan bimbingan. Kita ini mau ke depan belum pernah tahu. Ya, ibu mohon maaf mau ke Jakarta. Belum pernah ke Jakarta, mau nggak mau harus ada panduan
panduannya bisa tanya kepada orang yang pernah ke sana, atau minta tulisan, minta ditulis, atau sekarang ada namanya Sherlock itu, Google Map itu, pencet aja, ngikutin pasti nyampe. Lah hidayah itu yang di jalan-jalan itu loh. Ibu mau ke Jakarta, lurus ada kiri Tanjung Karang, kanan Teluk, lurus Kalianda, kita Kalianda. Itu kalau ngikutin Bu nyampe sana. Itu namanya rambu-rambu, itu namanya hidayah. Nah, agar kita dapat hidayah biar istiqomah itu, satu, berdoa kepada Allah. Doanya itu Rasulullah sampaikan. Beliau berdoa begini, nanti kalau bisa tulis. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Sampun apa Ustaz? Sampun apa tadi? Ingkang derek nyobi mengke dipun tulis, ingkang sampun ya alhamdulillah. Niki sedang yang Jawi nggih. Oke, napa dikates basa Jawi mawon. Saya terus senang kalau ngomong pakai bahasa Jawa. J, G, nganggo bahasa Jawi nggih Bu. Enggak paham. Surga itu pakai bahasa Jawa loh. Baik, Allahumma, tulis saja. Allahumma sudah. Inni, I-N-N-I, nomornya 2. Inni pakai tasdid. Inni. Hamzah non ya. Inni. Bukan ini budi bukan. Nanti saya terjemahkan. Allahumma inni. Sebentar pakai ini. Allahumma inni as'aluka. Kalau bahasa Arabnya hamzah sin hamzah lam kaf, as'aluka. Allahumma inni as'aluka al-huda Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wawu alif lam ta qaf ya wat tuqa. Kalau bahasa Indonesia ya W A T T U Q O wat tuqa. Ibu nulisnya pakai bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Ya. Paham. Dan kuat. Wal afafa wawu a l ain wal afaf wal afafa. Wal ghina W A L G H I ghain I ghina non a G H I N A wal ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wal tuqa wal afafa wal ghina. Coba saya baca, ibu ikuti. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Saya ulangi. Allahumma inni as'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal terjemahannya. Allahumma ya Allah, terjemahannya tulis. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk
Ketakwaan itu juga diminta. Kehormatan diri, al-afaf, kehormatan diri, kewibawaan, ya, kehormatan dan seterusnya. Wal ghina, dan kekayaan batin. Ya Allah, aku memohon kepadamu hidayah, ya, ketakwaan, kehormatan diri, dan kekayaan batin. Itu minta. Yang ngomong bukan saya, itu doa Rasulullah SAW. Ya, ibu nanti buka di kitab Bulughul Maram, di belakang-belakang ada doa itu dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau Rasulullah SAW yang membawa hidayah saja minta hidayah, apalagi kita ini yang bukan pembawa hidayah. Kapan bacanya Ustaz? Kapan saja, di mana saja. Terutama setelah sholat, kan sebaik-baik waktu untuk berdoa. Bisa sampaikan waktu itu, di antaranya adalah sesudah sholat. Minta hidayah. Mengapa minta hidayah? Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini hadis qudsi, wahai hambaku, kalian semuanya tersesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku beri hidayah kalian. Tuh. Jadi untuk mendapatkan hidayah atau taufik itu minta kepada Allah. Saya ulangi hadisnya, kata Allah, hadis qudsi, wahai hambaku, semua kalian itu tersesat. Kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Itu hadisnya. Kalian semuanya tersesat kecuali yang aku beri hidayah. Maka mintalah hidayah kepadaku, pasti aku beri hidayah. Tuh. Sehingga kita tidak boleh menyalahkan Allah. Gak boleh menyalahkan Allah. Misalnya suami ibu belum sholat, gak boleh langsung mengatakan, aduh kasihan dia belum dapat hidayah. Itu gak begitu. Orang rumahnya dekat masjid, azan dengar, maaf telinganya berfungsi dengan baik, sehat. Itu karena apa? Dia tidak mau menerima hidayah. Jadi bukan salah Allah tak kasih hidayah, Allah sudah kasih hidayah. Cuma dia tidak mau menerima hidayah. Kayak tadi, ada lampu merah. Kita tahu lampu merah itu berhenti, kok kita labas. Begitu labas, Bu, itu seandainya tabrakan, yang salah siapa? Kita yang salah. Orang itu hidayah, seharusnya berhenti, walaupun memang yang membutuhkan waktu. Kok kita tabrakan, salah kita. Atau di depan ada polisi di razia, yang salah siapa? Hah? Kan ada itu orang naik motor, begitu lampu merah, labas, dicegat polisi. Kenapa kamu labas? Saya nggak tahu, bapak ada di situ. Yang salah orang itu. Maka nanti orang-orang kok masuk neraka, itu Allah nggak salah. Orang kafir masuk neraka itu Allah nggak salah. Yang salah orang kafir itu. Kenapa nggak mengikuti aturan? Kan ada di surat Al-Mulk, wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'id. Seandainya kami dulu mau berpikir, akal mau berpikir, atau kami mau dengar ceramah, kami nggak masuk neraka. Jadi Allah itu sudah memberikan hidayah. Betul ya, Ibu, kenapa hari tidak pengajian? Belum dapat hidayah, Pak. Ngomong-ngomong malas saja, ngomong aja malas gitu, kan belum dapat hidayah. Jadi hidayah itu sudah Allah turunkan, tinggal kita minta. Itu yang pertama, berdoa. Berdoa minta hidayah. Dengan doa ini as-siratal mustaqim dalam salat, dan doa di luar salat, Allahumma inni as'alukal huda
wat-tuqa wal 'afaf wal ghina. Kemudian yang kedua, agar kita selalu mendapatkan hidayah, ada waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Mengapa? Karena Al-Quran itu sumbernya sumber hidayah. Pusatnya hidayah itu ada di dalam Al-Quran. Kalau tidak ada waktu untuk berinteraksi, ya sudah lewat. Maka itu harus ada waktu setiap hari itu untuk Al-Quran, entah berapa menit yang ibu mampu. Apa yang dilakukan Ustaz? Mulai pertama membaca, latihan membaca. Gak apa-apa, a, i, u, i, a, i, ba, gak masalah. Ya, kalau sudah bisa membaca, kemudian menerjemahkan, membaca terjemahan. Ya, maka di rumah ibu, kalau bisa di rumah itu ibu ada satu Quran terjemah. Terus kalau ibu ada uang, itu beli buku. Paling enak itu buku tafsir Ibnu Katsir yang ringkasan aja, Bu. Jangan yang asli. Kalau yang asli segini, sekitar 2.500.000. Mahal, mahal. Tapi kalau beli motor nggak mahal. Beli HP mah nggak mahal. Beli buku mahal. Saya sarankan bentuk bukunya fisik. Saya kebetulan kurang seneng kalau baca itu di HP. Karena kalau baca di HP itu baca habis itu hilang kalau saya. Tapi kalau di buku itu ya insya Allah lebih melekat. Ambil aja, beli aja buku ringkasan tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kalau mau rasa Indonesia, saya sarankan ibu membaca tafsirnya Buya Hamka. Kebetulan saya ini pengagum dan penyuka Buya Hamka. Walaupun saya orang Jawa, dia orang Minang, saya kebetulan sangat senang. Buku-buku beliau alhamdulillah banyak yang sudah selesai saya baca, terutama novelnya. Novel di bawah rumah Ka'bah, kalau itu selesai. Alhamdulillah dulu dia saya. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan saya ke meninjau museum musyawarah beliau, kemudian museum beliau. Alhamdulillah. Itu enak betul punya Buya Hamka, walaupun kadang-kadang saya kalau baca berulang-ulang, karena kadang-kadang pakai bahasa Melayu. Ya, apa ini maksudnya diulang-ulang 2 kali 3 kali, oh baru paham. Jadi ada waktu untuk interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kalau sudah ya meningkatkan apa? Menghafal. Nah, saya pengen pengajian ini nanti entah berapa tahun yang akan datang, semuanya saya pengen hafal juz 30 aja. Saya pengen. Nanti kalau yang hafal silakan nggak ikut. Keluar, oh keluar bisa. Saat kalau usah nanti dari sekarang saya mau keluar. Nah, insyaallah. Karena setelah ini nanti kita akan masuk ke surat-surat pendek, mulai dari Anas. Setelah Al-Fatihah selesai, nanti surat Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas sampai An-Naba. Saya pengen, entah berapa tahun yang akan datang. Dan mungkin ibu sudah nggak ada, sudah almarhumah. Iya. Itu yang kedua, jadi interaksi dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, ibu menghadiri majelis taklim. Majelis taklim itu sumbernya hidayah. Ya, majelis taklim itu sumbernya hidayah. Maka minimal sepekan sekali ibu itu ada taklim, minimal sepekan sekali. Termasuk juga bapak-bapak sebenarnya. Maka mengapa laki-laki itu wajib untuk sholat Jumat? Itu harapannya datangnya sebelum azan. Setelah azan mendengarkan khutbah Jumat. Setelah mendengarkan khutbah Jumat, sholat, pulang. Nanti apa yang didengar di masjid itu Bu, ditransfer ke istri sama anak-anaknya. Seharusnya begitu. Maka ibu-ibu mulai Jumat besok, begitu suaminya pulang, entah siang atau sore, bikinlah kopi dulu. Pak, kopinya Pak. Tumben-tumben ya bikin kopi. Tadi Bapak Jumatan di mana? Nah, jadi yang ditanya. Oh, Masjid Al-Jihad. Khotibnya siapa Pak? Nggak tahu siapa itu. Apa?
Judulnya apa Pak? Judulnya apa tadi ya? Keutamaan sedekah kayaknya. Masya Allah. Pak sedikit dong saya dikasih tahu tadi temanya apa, materinya apa. Begitu ibu punya hak untuk diajari oleh suami. Ya, itu tugasnya laki-laki bu. Tugasnya laki-laki bu ke masjid itu ngambil hidayah. Karena di masjid itu sumbernya hidayah, terutama hari Jumat. Habis itu pulang diajarkan ke istri sama anak-anak. Oh, itu suami yang rocker. Ini kadang-kadang suami ke rumah sampai dari masjid ke rumah lesu. Pak, tadi khutbah Jumat apa? Jumat dari mana Pak? Al-Jihad. Apa tema khutbah? Enggak tahu. Al-Jihad itu alirannya apa ya? Masa dari awal tahu-tahu langsung iqamah. Enggak ada khutbah. Ternyata bapaknya dari awal sampai akhir tidur. Nah, cuma ibu memang gini bu, kadang-kadang laki-laki gini bu. Ibu sekalipun sudah tahu, pura-pura nggak tahu kuncinya ini. Tadi tentang apa Pak? Keutamaan bulan Sya'ban. Kayaknya menarik Pak. Gitu. Walaupun ibu dengar mungkin, dengar apa Pak ya keutamaan Sya'ban itu Pak? Biar dia ngomong. Dan kalau dia ngomong, ibu jangan, mohon maaf, dijaga lisannya. Bapak udah tahu, gak usah ngomong. Udah. Hilang itu semua bapak-bapak ilmunya itu. Begitu banyak, Masya Allah. Makasih Pak, mudah-mudahan pekan-pekan Bapak bisa ngajarin saya lagi. Oh, itu ibu yang bagus. Ini kadang-kadang, bapaknya kan kadang-kadang mau lapor. Oh, tadi Bapak sholat di masjid Al-Jihad. Kan nanya, ya sudah. Kan nanya, ya sudah. Disengap orang Jawa namanya. Apalagi Bapak baru ngomong bu, tadi temanya tentang keutamaan rojak. Udah tahu, nggak usah ngomong. Sudah. Hilang ilmunya. Itu ya, jadi ada majelis taklim. Termasuk anak-anak kita dihadirkan bu, anak-anak muda kita itu punya anak gadis, bawa ke sini. Nah, daripada di rumah main game. Ya, anak-anak sekarang itu kan, mohon maaf, kerjaan rumah tangga itu kan nggak begitu ngerti. Saya ngajarin anak saya nyapu aja kadang-kadang berulang-ulang salah. Nyapu, ngepel kok maju ini gimana? Gini loh kan, ya udah. Jadi saatnya pengajian diajak anaknya. Ya, kenapa? Itu sumbernya hidayah. Maka sepekan sekali minimal ibu dapat hidayah. Pengajian seperti ini sama nanti dari suami. Ya. Itu nomor 2 menghadiri, nomor 3 ya menghadiri pengajian taklim. Apapun taklim itu, mau Sabtu, mau Ahad. Kalau nggak bisa, ya sudah kan ada di streaming atau nyari pengajian-pengajian yang memang baik. Ya, jangan nyari pengajian-pengajian yang nyeleneh. Itu ya. Kemudian yang terakhir, agar kita selalu mendapatkan hidayah. Yang terakhir itu apa? Minta nasihat. Beda antara mendengarkan nasihat. Kalau mendengarkan nasihat dari taklim itu mendengarkan. Tapi kalau ini minta nasihat. Ibu pergi ke orang tua. Jadi kalau ibu pergi ke orang tua itu jangan hanya maaf setor wajah. Ibu tanya, Bu, gimana dulu ibu berumah tangga itu? Saya lihat ibu sama bapak jarang menikah. Apa resepnya? Ibu, kok ibu ini punya anak banyak, kok kayaknya nggak punya anak? Gimana caranya? Ibu ini hanya petani, tapi kok nyukupi bisa nyukupi 8 anak 10 anak. Gimana caranya? Diajarilah yang namanya tawakal, diajarilah yang namanya pasrah diri. Itu perlu. Ya, perlu minta nasihat itu perlu. Mohon maaf, saya itu sepekan yang pasti itu 2 kali. 2 kali saya itu mendengarkan nasihat. Pertama hari Rabu sore, walaupun pakai Zoom, ya pakai Zoom. Yang kedua Kamis pagi saya itu ikut pengajian dari jam 9 sampai zuhur hampir 3 jam. Ya pakai Zoom juga karena se-Indonesia dari Aceh sampai Makassar, pesertanya sekitar 40 orang. Terus gitu, termasuk materi-materi yang kadang-kadang saya sampaikan itu cuplikan yang seperti saya dengar dari pengajian itu. Ya.
Kemudian saya juga ada waktu khusus untuk membaca buku. Saya lagi di rumah lagi baca buku, saya ringkas buku gitu. Karena apa? Semua orang itu butuh yang namanya nasihat. Saya juga kalau ketemu ustadz itu saya minta nasihat. Terutama saya itu sering minta nasihat itu kedua orang. Ibu kalau kenal almarhum Ustadz Nadir Hasan tahu? Mantan ketua Dewan Dakwah yang meninggal itu sekitar 4 bulan 3 bulan yang lalu, yang di Imam Bojon. Itu ustadz saya. Sering ke rumah dengan Ustadz mohon nasihatnya, mohon doanya. Begitu, jangan ini jangan sombong. Mentang-mentang sudah sudah jadi guru, jadi ustadz nggak mau mendengarkan nasihat, minta nasihat. Itu yang kedua. Kadang-kadang kalau ketemu ustadz ilmu yang di Kang Pinang itu, saya ketemu beliau minta nasihat. Dan juga teman-teman yang lain, ya, teman-teman yang lain. Bahkan kita itu juga kadang-kadang saya minta nasihat sama istri saya, minta masukan, minta kritikan, termasuk anak. Itu penting karena yang tahu siapa kita ya orang lain, terutama orang dekat. Ibu sesekali bilang, Pak, kira-kira menurut Bapak Ibu ini yang kurang apa yang perlu diperbaiki? Itu, Masya Allah Bu, Bapak ini bersyukurlah punya istri seperti Ibu. Ibu tidak punya kekurangan apa-apa. Kekurangan Ibu cuma satu. Apa Pak? Tidak punya kelebihan. Gitu. Tak saya dibuat suasana begitu rumah itu, ya. Dan paling enak itu sebelum tidur, ya. Maka kenapa kalau Rasulullah itu ngajarin ba'da isya itu nggak ada aktivitas. Ba'da isya itu aktivitasnya apa? Suami istri ngobrol. Kalau ada anak-anak sama anak-anak. Lah ini suami di kamar sana, istri di kamar sana, anak di kamar sana, HP masing-masing. Betul? Oh, kalau saya sangat cerewet, bisa tanya istri saya. Saya itu kalau baca isya sangat cerewet sama istri saya. HP matikan maksimal 8:30 sudah harus berhenti. Walaupun kadang-kadang mungkin penting ya sesekali, tapi selebihnya enggak. Habis itu kumpul di kamar. Terus cerita apa aja? Cerita dulu bagaimana menemukan bidadari yang namanya Ummi Salamah. Saya ceritakan. Oh iya betul. Oh susahnya minta ampun itu dapat itu. Nanti habis itu kadang-kadang anak-anak hampir tiap hari anak-anak tuh cerita. Saya suruh cerita terus tiap malam. Tadi malam enggak karena saya ngantuk betul. Nah, itu tiap hari cerita ini kisah ini. Nah, kalau kita nggak belajar maka habis materi. Kemudian yang berikutnya kalau anak-anak udah tidur, baru kadang-kadang ngobrol sama istri. Nah, besok aktivitasnya apa? Tadi aktivitasnya apa? Kurangnya apa? Begitu. Kita ada masalah apa? Ya. Misalnya habis tengkar sama istri, ya ngobrol aja. Saya kadang-kadang saya buat agenda Bu, 3 bulan sekali kadang-kadang saya buat masalah dengan istri. Ya biar kan kalau habis habis tengkar kan dekat kan Bu ya. Memang anak saya banyak. Anak saya kan baru 8. Itu caranya begitu, ya. Kapan-kapan nanti istri bisa ngisi di sini, kapan-kapan, biar ibu tahu istri saya yang mana. Takutnya salah nanti. Insya Allah nanti kapan-kapan. Mengenai istri kalau hari Sabtu itu ada kegiatan, termasuk yang di rumah. Jadi itu Bu, minta nasihat, ya. Maka jangan sungkan-sungkan untuk minta nasihat. Terutama orang yang lebih di atas kita, orang tua, mertua, guru, ustazah, itu diminta. Jadi minta nasihat itu misalnya ibu punya masalah, kok males baca Quran, tanya kepada ustazah itu, Masya Allah baca Qurannya rajin. Ustaz gimana sih kok bisa baca Quran dengan istiqomah? Nah, ibu misalnya ada masalah dengan keluarga, dengan anak misalnya. Ibu punya anak, masalahnya adalah susah dididik, tanya. Tapi kalau yang sifatnya pribadi, itu kalau tanya, itu ke orang yang bisa merahasiakan pribadimu. Jangan di-share di grup. Jangan mau tanya gimana ya cara mengatasi suami yang gampang marah itu, karena suami saya ini marahnya luar biasa. Ini bukan ghibah, tapi ngomong sebenarnya.
ya itu riba. Nah itu nggak boleh gitu. Hanya orang-orang khusus. Jadi itu 4. Pertama apa Bu? Minta kepada Allah, doa. Yang kedua, interaksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, mentalin. Yang keempat, minta nasihat. Kalau minta nasihat itu bukan majelis taklim. Ibu begitu masih asik, itu namanya minta. Baik, kalau ibu lakukan 4 itu maka as-siratal mustaqim, istiqomah itu bisa ibu dapatkan. Ya, insyaallah istiqomah itu bisa ibu dapatkan. Nah, sebelum lanjut kalau ada yang mau bertanya, boleh pakai kertas, boleh pakai WA, boleh langsung saya buka HP saya. Belum tahu HP saya. 0812 7932 123. Itu sekali sama rekening saya. Iya, iya. 0812 79 32 123. Tuh, nomor saya. Boleh tanya. Nah, bila ada surat cinta. Maaf, saya pakai ini. Saya udah sebulan ini. Mata sebelah kanan agak buruk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mertua saya sakit stroke. Ibu tahu kenapa banyak orang stroke? Karena stroke pengeluaran dengan stroke penghasilan tidak seimbang. Betul ya? Betul. Mana? Ibu mertua saya sakit stroke, sudah tidak bisa ngambil wudhu. Terus ingatannya kadang ingat, kadang lupa. Gimana caranya supaya ibu saya bisa berwudhu dan bisa sholat? Pertama, sebelum ke arah fikih, saya jelaskan Bu, inilah amal soleh ibu kepada orang tua. Jadi ini adalah dalam rangka Allah itu ingin membuka itu amal soleh. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah ibu ngasih tahu suami. Kalau masih punya suami, Pak, ibu saya sudah stroke, mohon ridhonya, izinnya saya juga ingin berbakti sama ibu. Karena kalau saya berbakti sama ibu otomatis hak bapak berkurang. Mohon ridhonya. Satu itu. Kemudian yang kedua, ibu ditelateni. Ya, ibu ditelateni karena memang ngurus orang tua yang semakin tua itu lebih susah daripada ngurus anak yang tidak bisa apa-apa. Saya, mohon maaf, ngurus anak saya 8, alhamdulillah selesai. Saya yang mandiin, saya yang nyepokin, saya yang semuanya. Ya istri kan kalau baru lahiran kan nggak bisa duduk dan seterusnya. Ya saya yang mandiin, saya yang semuanya sampai 2 bulan 3 bulan. Tapi ternyata ngurus ibu yang stroke, ibu saya juga stroke. Itu ya Allah luar biasa beratnya. Saya pernah pulang, saya minta izin kepada kakak saya, malam ini 2 malam ini saya ngurus ibu saya. Saya bilang begitu ke kakak-kakak. Wah ternyata berat juga ternyata. Ya, anak kalau kencing kira-kira seneng kok kita, anak kencing itu. Anak kalau BAB kencing itu kira-kira kita marah nggak? Enggak. Pertama baunya nggak begitu, kemudian ya kita sebenarnya masih kecil. Tapi kalau orang tua kita kencing di tempat, BAB di tempat, hati itu dokter kadang-kadang walaupun hanya di hati. Ya kita bayangkan duluan kita seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ini bab fikih. Ibu bisa berwudu caranya diwudukan. Jadi air misalnya ini apa tangan ibu ini, terus saya ibunya yang stroke. Maka diginiin. Misalnya giniin, terus tangan ibunya diginiin. Kemudian kalau kumur kan nggak, kalau seperti itu susah, yang wajib aja.
Umur sama itu kan nggak wajib. Ya udah yang wajib aja dengan tangan, niat, kemudian muka ini diambilin muka begini. Ibunya yang tadi. Jadi si anak ini membutuhkan ibunya. Cara begitu. Dan saya kan waktu ibu saya di rumah sakit kan kita yang membutuhkan. Kemudian saya bimbing ibu sholat. Sholat zuhur waktu itu hari Kamis ingat saya. Sholat zuhur itu jam 1 siang. Sekaligus tak suruh untuk sholat asar jam 3:30-nya baru meninggal dunia. Jadi harus dibimbing. Karena kalau nggak dibimbing itu nanti lantur. Allahu Akbar, duduk bu, sama Allah liman hamidah. Diajarin begitu. Kemudian yang kedua tentunya harus betul-betul sabar membimbing. Mengapa? Kalau kita rajin ngurusin ibu, nanti seandainya kita stroke, anak kita dengan ridhonya, dengan relanya akan ngurusin kita. Ada ilmu biologi bu, aksi sama dengan reaksi kan ya? Biologi apa kimia? Fisika. Aksi sama dengan reaksi. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, nanti anak-anak kita, yang ngomong bukan saya Rasulullah. Birru aba'akum ya birrukum abna'ukum. Berbuatlah baiklah kalian kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian. Maka bersyukur ibu masih punya orang tua yang walaupun stroke ini diteladani ibu, karena dibalik, mohon maaf, air kencingnya di situlah surga, dibalik kotoran tai-tainya itulah surga, di situ yang harus kita teladani. Baik, yang kedua. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mewudukan ibu yang tidak bisa wudhu? Tadi sudah. Apakah kita harus berwudhu terlebih dahulu? Enggak. Ibu tidak harus terlebih dahulu. Tidak harus berwudhu terlebih dahulu, enggak. Kecuali kalau mau jamaah ya. Intinya ibu tadi diwudhukan. Kalau bisa berwudhu alhamdulillah, kalau enggak ya ditayamumkan. Misalnya enggak bisa air kalau subuh misalnya, tapi kalau siang sore bisa, ya berarti subuhnya tayamum. Ya. Intinya ibu tidak harus wudhu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat qadha zuhur dan asar? 4 rakaat dulu atau gimana Ustaz? Jadi qadha itu berarti membayar utang. Itu namanya qadha. Sholat qadha itu dilakukan ketika terlewat karena ketiduran atau karena lupa. Maka kalau ibu mau sholat qadha zuhur misalnya penyebabnya apa? Kalau penyebabnya lupa, maka di saat ingat itulah langsung sholat. Misalnya hari ini jam 11:30, ibu mikir kemarin itu siang pulang dari Jakarta jam 11, langsung tidur, kecapean, bangun maghrib bisa. Kayaknya kemarin kok belum sholat zuhur, masa diulang lagi, pikir lagi. Tanya bapak, kemarin kayaknya gitu. Oh iya. Maka sekarang juga ibu sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang terlupa sholat karena tidur atau karena memang lupa, maka hendaknya dia sholat ketika dia ingat. Atau tadi ibu subuh, tadi malam habis dari Jakarta, nyampe jam 2 langsung tidur, bangun jam 7. Tadi subuh apa belum? Mikir, ingat belum, langsung ibu wudhu, sholat subuh qadha. Ya, sholat subuh qadha. Itu caranya, ya. Jadi sholatnya pas dia ingat. Jangan nunggu nanti zuhur, enggak, langsung pas ingat. Baik, ada lagi, silakan. Ya, silakan Bu, langsung boleh. Kalau
Ada? Monggo. Nah, cuma memang begini Bu, penyakit perempuan itu begini. Kalau menjelang haid dan sesudah haid itu yang bermasalah. Kadang-kadang orang itu, terutama yang masih muda ya, dia sudah tahu kira-kira mau haid itu kapan. Ibu kan tahu ya mau haid itu kapan, kan sudah terasa. Mulai sensitif, mulai malas-malas, mulai mual-mual, mulai sakit. Kayaknya besok haid. Kalau seperti itu Bu, tolong sholatnya sedisiplin mungkin. Kalau nggak haid, ya mungkinlah terlambat setengah jam mungkin. Tapi kalau betul-betul haid, mau haid itu sedisiplin mungkin. Misalnya gini, sekarang udah mulus-mulus. Begitu nanti zuhur jam 12 lewat 14, ibu langsung sholat zuhur. Karena begitu nanti ibu zuhur ditunda jam 1, mulai ngeplek-ngeplek tuh. Nah nanti lah jam 2 mulai keluar darah. Itu ulama sepakat zuhur harus dikodok nanti di yang akan datang. Dan betapa banyak orang yang nggak tahu itu. Terus kalau ibu sudah bersih, nah ini juga ada yang menunda-nunda. Sudah bersih, nah misalnya sekarang udah bersih, sudah bersih. Saya tanya banyak ibu-ibu terutama yang muda-muda, kapan mandinya? Mandinya nanti menjelang maghrib. Itu kan salah kaprah Bu. Akhirnya zuhur asarnya lewat. Itu salah. Sekalian bisa bersihkan, tahu kalau cara bersihnya itu diantaranya dengan keluar dalam air putih itu sudah insya Allah udah nggak akan ada lagi yang keluar. Tapi seandainya ibu ragu-ragu, ya misalnya ibu, nah ini kayaknya udah hari yang ke-7, ibu mandi, nanti jam 11:30 mandi. Maka begitu siang itu ibu zuhur, dilihat dulu, mohon maaf, dicolek dulu, oh masih ada darahnya, ya udah, berarti belum, berarti nanti mandi lagi kapan diulang lagi Bu. Nah kayaknya udah bersih, asar mandi Bu, bersih, begitu bersih ibu sholat asar. Setelah sholat asar keluar lagi, enggak masalah, lebih baik sholat walaupun kondisi haid tanda kutip, karena ragu-ragu daripada salah. Ternyata setelah selesai asar, keluar lagi, ya sudah, berarti maghrib lah sholat sampai betul-betul bersih. Karena memang kadang-kadang permasalahan haid ini dianggap masalah biasa. Saya dulu pernah punya pengajian di Jakarta waktu masih kuliah. Pas sholat isya seingat saya, ada anak saya, bukan anak kandung ya, anak didik. Nah, kok kamu belum sholat? Hari Selasa. Halangan Ustaz, ya sudah. Yang namanya halangan gimana nanti? Kemudian besoknya seingat saya hari Jumat. Kok kamu belum sholat? Belum mandi Ustaz. Lah kamu suci kapan? Hari Rabu yang lalu. Rabu suci, Jumat belum mandi. Ya dia sudah mandi biasa sudah, tapi mandi keramasnya belum mandi besar. Marah-marah itu. Ya jadi tadi Pak tentang kodok sholat itu dikodok dengan cara satu, kalau memang dia lupa sholat atau ketiduran, maka langsung dilaksanakan saat dia ingat. Baik, kalau pertanyaan belum ada, lanjut. Siapa yang mau tanya silakan. Kalau ada silakan. Langsung boleh. Apa? Ada. Berarti bulan depan kita selesaikan ayat yang ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bulan Maret ya. Nanti bulan April Ramadan. Bulan Mei kita masuk surat Al-Nas. Insyaallah. Al-Nas Mei. Juni Al-Fal, Juli Al-Ikhlas, Agustus Allah, September An-Nasr, Oktober Al-Kafirun. Kamu
Baik, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekeliruan.